Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan selalu saya merindukan Bapak Ibu sehat ya, bahagia dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan tentunya diberkati Tuhan berlimpah-limpah dan menjadi berkat besar bagi banyak orang. Dan itulah kehendak Bapa kita di surga, supaya mempermuliakan namanya dan membuat banyak jiwa datang kepada Kristus. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Umi Tahmida ya, seorang muslimah ya, mantan muslimah tepatnya, yang berasal dari Sumatera Selatan ya, dari Palembang. Nah, beliau ini adalah seorang muslimah lulusan dari Institut Agama Islam. Wow, luar biasa sekali ya. Tetapi ketika beliau sedang mendengarkan sebuah ceramah dari seorang ustadz yang menyatakan jangan sampai ada orang Islam yang murtad seperti Yusuf Roni. Nah, beliau penasaran siapakah itu Yusuf Roni? Karena beliau orang Palembang dan Yusuf Roni juga orang Palembang. Dan akhirnya beliau ingin cari tahu kenapa Yusuf Roni murtad. Dan akhirnya perjalanan itu membawa dia kepada spiritual journey ya. Beliau mempelajari kitab sucinya dan tanpa disadarinya beliau membaca traktat tentang Yesus Kristus dan Isa Al-Masih yang ditulis oleh Hamdan Amri. Nah, dari traktat itulah beliau mengalami hidayah di dalam Kristus Yesus. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Saya yang awalnya adalah orang yang tidak mengenal Tuhan sama sekali. Dari keluarga saya tidak ada satupun juga yang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi berkat anugerah dan kasih Tuhan, sehingga Tuhan Yesus menyelamatkan saya dan membawa saya kepada pengenalan yang benar akan Tuhan. Malam hari ini saya akan menceritakan latar belakang hidup saya. Saya adalah, nama saya terlebih dahulu, nama saya Umi Tahmida, MPD, saya lulusan Magister Bahasa Indonesia, dan saat ini saya sedang membuka sekolah untuk playgroup bersama dengan partner saya, Miss Sinta, juga mengembangkan untuk anak-anak yang masih kecil, membawa mereka pada pengenalan untuk belajar yang baik menggunakan metode Montessori. Dan saya akan menceritakan bahwa saya ibu rumah tangga yang sudah memiliki suami dan memiliki 2 anak. Dua-duanya sudah menyelesaikan pendidikan S1. Mereka saat ini sudah bekerja dan sudah mandiri. Saya juga sudah merawat suami saya selama 11 tahun sampai tahun ini, karena beliau menderita penyakit stroke sejak tahun 2013. Berkat anugerah Tuhan, Bapak Ibu, bukan karena kekuatan saya, tapi karena anugerahnya lah saya mampu merawat dan menjaga beliau sampai hari ini. Dan bahkan Tuhan begitu baik, mujizat demi mujizat saya alami bersama keluarga, bukan karena kuat gagahnya saya, tapi karena Tuhan. Saya latar belakangnya berasal dari Palembang. Pada saat masih gadis, saya saat selesai kuliah di Institut Agama Islam Negeri Palembang, karena ibu saya meninggal dunia, sementara ayah saya telah meninggal dunia sejak dari usia 6 tahun. Saya sudah menjadi anak yatim, kemudian saya tinggal di rumah keluarga dari mulai SD, SMP, SMA, bahkan sampai lulus kuliah di Institut Agama Islam Negeri Palembang. Akhirnya karena ibu saya meninggal dunia, saya mengikuti kakak saya satu-satunya pada saat itu masih hidup, dan saat ini beliau sudah meninggal dunia, jadi saya sendirian sekarang ini sebatang kara, tapi saya bersyukur memiliki keluarga yang luar biasa di dalam Kristus. Pada saat lulus kuliah, saya ke Jakarta, tujuannya adalah untuk pindah dan bekerja di Jakarta mengikuti kakak saya, tapi tempat tinggal saya dengan kakak saya berbeda. Kakak saya sendiri di tempat dianya di wilayah yang lain, sementara saya tinggal di wilayah Jakarta Pusat. Nah, suatu saat di bulan Desember, pada saat itu adalah kondisinya menjelang Natal, dan pada saat itu juga adalah bulan puasa. Di sana di lapangan terbuka ada acara takbir akbar, di mana pada saat itu adalah di takbir akbar itu
mengundang seorang ulama besar pada saat itu. Beliau adalah ulama sejuta umat. Nah, yang membuat saya terkejut, saya tidak mengikuti acara tersebut, tapi saya berada di rumah dan saya mendengar satu kata-kata yang beliau sampaikan yang menggelitik hati saya dan membuat saya penasaran. Beliau berkata seperti ini, Bapak Ibu, jangan sampai di tengah keluargamu ada satu orang pun yang murtad seperti Yusuf Roni. Pada saat itu saya tidak tahu beliau itu siapa, tapi saya penasaran siapa itu Yusuf Roni. Akhirnya saya mencari tahu beliau itu siapa, dan melalui teman dari lingkungan tempat saya tinggal, saya bertanya ada nggak yang kenal dengan Pak Yusuf Roni. Akhirnya saya diperkenalkan dengan Pak Yusuf Roni, kemudian mengenal beliau, mengenal istrinya. Puji Tuhan, akhirnya beliau ngobrol dengan saya dan berbicara dengan saya. Tapi sebelumnya saya akan sampaikan, melalui peristiwa itu, saya mendapat traktat dari teman saya yang latar belakangnya dia adalah Kristen. Dia bagikan traktat yang dimana traktat itu ditulis oleh Bapak Amran Amri. Di traktat itu tertulis Isa Al-Masih menurut Al-Quran dan Alkitab. Saya saat itu masih pakai jilbab ya Bapak Ibu. Saya berkata dalam hati, orang ini sok tahu yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih menurut Al-Quran dan Alkitab itu adalah Tuhan ya. Saya nggak percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan saat itu. Akhirnya melalui traktat yang saya terima itu, saya diberikan satu buah Alkitab, sementara saya sendiri memiliki tafsir Al-Quran. Jadi saya saat itu masih dalam kondisi seorang Muslim, masih tetap menjalankan sembahyang 5 waktu, masih tetap menjalankan puasa, dan juga saya terbiasa dari kecil dulu itu diajarkan orang tua saya untuk setiap saat itu kalau ada sesuatu yang saya butuhkan, biasanya saya sembahyang tahajud atau sembahyang istihoro. Dan melalui traktat yang saya terima itu, saya pelajari, jadi saya ingin mencari tahu kelemahan dari ayat Alkitab yang diberikan teman saya itu. Jadi saya pelajari tahap demi setahap, kemudian itu tidak sebentar Bapak Ibu. Jujur, untuk itu aja saya pelajari sekitar 1 bulan. Tetapi proses untuk saya menuju kepada Kristen ini tidak gampang, karena saya tipikalnya adalah orang yang tidak mau mengambil segala sesuatu tindakan itu hanya sebatas apa kata orang. Saya ingin mengkaji sendiri, saya ingin tahu sendiri. Nah, suatu saat di bulan itu saya ingat menjelang Natal, dan di saudara kita yang Muslim pada saat itu menjalankan ibadah puasa dan menjelang Lebaran, saya diajak teman saya ini mengajak saya, Umi, yuk ikut saya ke acara yang ada di Jakarta Pusat, di mana di situ dihadiri oleh para artis dan aktor rohani saat itu adalah antara lain Diana Nasution, Ademana Hutu, kemudian Edi Silitonga, dan banyak lagi artis-artis rohani saat itu. Saya tertarik ingin ikut. Yang pertama, saya sangat suka dengan para artis tersebut karena beliau suaranya sangat bagus, dan saya akhirnya ngikut. Saya saat itu tidak tahu kalau itu adalah kebaktian. Jadi teman saya ngajak, kemudian saya ikut, dan pada saat di acara tersebut, sebelum khotbah disampaikan, para biasa kita kan kalau menjelang Natal puji-pujian dulu seperti itu, tapi saya kan tidak mengerti karena saya baru pertama kali datang, dan itu bukan gereja, itu adalah gedung pertemuan. Di sana saya duduk paling belakang, terus teman saya di depan, saya sendirian. Terus, nah pada saat pendeta menyampaikan sebuah informasi bahwa sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan menonton sebuah film, di mana judul filmnya adalah saya lupa ya, film Kristus yang disalibkan.
Kemudian saat itu saya tidak paham, tidak mengerti, tetapi The ada Passion satu of hal the Christ, ketika Ibu. puji-pujian saya dengar, ya Pak, The Passion of the Christ. ya The Passion of Christ, ya, saya lupa. Nah, ketika film itu diputar, setelah puji-pujian, saya tuh menonton itu, pada satu titik, pada saat Yesus disalibkan, saya melihat tangan Yesus dipaku, kaki Yesus dipaku, pada saat yang sama saya teringat kembali. Saya merasakan getaran tubuh yang luar biasa. Saya teringat saat ini Roh Kudus hadir di sini. Merasakan getaran tubuh yang luar biasa, badan saya bergoyang dan saya menangis saat itu, tapi tangis yang saya rasakan saat itu adalah ternyata yang saya dengar selama ini bahwa yang mati itu bukan Yesus, ternyata saya salah. Ternyata yang mati itu adalah Yesus sendiri yang mati disalibkan untuk menebus dosa saya. Saya menangis sepanjang film itu berlangsung, bahkan sampai pulang saya tetap masih meneteskan air mata dan saya tidak malu dengan orang-orang yang ada. Saya tidak mengerti tangisan saya terus-menerus. Saya badannya merasa bergetar terus-terusan. Saat ini saya baru mengerti itulah kepenuhan Roh Kudus, tapi saya waktu itu belum Kristen. Jadi saya tidak paham. Sampai pulang akhirnya saya ceritakan ke teman saya, kenapa saya selalu bergetar begini, badan saya kenapa gemetar. Dari tadi pada saat saya menonton film itu, kenapa saya gemetaran terus. Terus teman saya bilang, oke Umi, kita berdoa, biarlah Tuhan berbicara dengan kamu secara pribadi. Oke, saya bilang tolong doakan saya. Saya Bapak Ibu belum mengerti tentang kekristenan saat itu, belum. Akhirnya dia doakan, kemudian Umi, dia bilang kalau kamu memang serius mencari Tuhan, dia bilang kamu pelajari terus apa yang kamu dapatkan dari Al-Quran dan tafsir Al-Quran yang kamu baca, itu kamu mengerti, kamu paham. Bapak Ibu, yang saya dapatkan yang sungguh-sungguh berbicara di hati saya adalah ketika saya menemukan Yohanes 1 ayat 1 yang berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saya terkejut dan terkaget, oh berarti Tuhan Yesus yang disembah oleh orang Kristen selama ini adalah Tuhan itu sendiri, yang lahir dari roh, yang lahir dari anak Maria, yang tanpa hubungan badan secara fisik, tapi dia adalah memang benar Tuhan, dan sekaligus benar-benar manusia. Dari firman yang saya dapatkan, saya selalu teringat setiap kita sembahyang, latar belakang kita yang sama. Setiap kita sholat, pasti kita katakan di ayat Al-Fatihah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan setiap kita sampaikan, kita baca itu, kita pasti katakan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tetapi satu hal yang saya dapatkan ketika saya membaca Yohanes 14 ayat 6, setelah saya mengkaji, saya temukan itu, saya membaca Al-Quran, saya membaca tafsir Al-Quran dan membaca Alkitab, saya temukan di Alkitab yang membuat hati saya berdetak keras adalah, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat ke rumah Bapa tanpa melalui aku. Itu ayat 1 Yohanes 14 ayat 6. Saya, Bapak Ibu, terkejut dan sangat-sangat tersentak. Oh, ternyata yang pengenalan saya dulu, yang saya pahami dulu, bahwa yang mati itu adalah Yudas Iskariot, itu salah. Ternyata memang Yesus benar-benar datang ke dunia ini untuk menebus dosa dan kesalahan saya. Saya temukan itu, saya berdetak, akhirnya saya tergerak hati, oh iya, coba saya cari kebenaran ini. Kalau memang benar Tuhan Yesus, orang Kristen itu adalah benar, saya mau Tuhan mengikut Engkau. Tapi Tuhan Yesus, saya tidak mau asal ikut-ikutan. Saya tidak mau apa kata orang. Saya mau Engkau sendiri berbicara kepada saya secara pribadi, Tuhan. Karena apa? Ketika dulu pengertian saya adalah pelajaran yang saya terima dari SD, SMP, SMA, kuliah, yang mengatakan bahwa kalau kamu ingin menuju ke surga, kamu harus melewati jalan Sirotol Mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu diibaratkan rambut satu lembar dipotong 7. Saya terbayang ketika itu, oh ternyata
Inilah ayat yang sungguh menguatkan hati saya, kata Yesus yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Dari sana, Bapak Ibu, saya mempelajari tafsir itu bersama dengan Alkitab yang diberikan teman saya itu 1 tahun, tidak sebentar. Tapi kondisi saya tidak lebih baik, dan saya seringkali juga diajak oleh teman-teman itu ke gereja. Salah satunya juga saya ikut mendengarkan khotbah dari almarhum John Hartman, kemudian Pak Tiberias, Pak Gilbert di Sarina, karena itu dekat dari tempat saya tinggal. Nah, tapi saya ini belum tergerak hati untuk percaya kepada Yesus. Karena apa? Saya takut keluarga kami tidak ada satupun orang Kristen. Apalagi di lingkungan tempat saya dilahirkan, tidak ada satu orang pun yang Kristen. Apalagi di wilayah tempat tinggal saya itu adalah wilayah pesantren. Mengapa orang tua saya menyekolahkan saya ke Institut Agama Islam Negeri Palembang dengan tujuan untuk menjadi guru agama Islam? Betapa besar risiko yang akan saya ambil, pasti saya sudah katakan, pasti saya dibunuh. Dan kakak saya ternyata mendengar informasi dari tetangga yang ada di tempat saya tinggal, bahwa dia melihat saya ke gereja bersama teman saya. Jadi dia laporkan ke kakak saya, suatu saat kakak saya memberi ancaman dengan perkataan, Dek, jangan sampai, karena saya orang Palembang, bahasanya seperti itu ya Bapak Ibu, Dek, jangan sampai kakak dengar kamu Kristen ya. Ingat itu ya, Dek. Mama sudah nggak ada, mama sudah meninggal, lebih baik kamu mati daripada kamu sampai Kristen. Ini Bapak Ibu menakutkan bagi saya, karena saya tahu kakak saya kalau berbicara tidak sekedar berbicara, orangnya tegas, dan walaupun dia sayang dengan saya, tapi saya tahu dia tegas orangnya. Saya itu tinggal di Jakarta, ngekos, tetapi saya juga bekerja. Saat itu saya bekerja di sebuah perusahaan konsultan sebagai sekretaris, tetapi kehidupan saya dijamin oleh kakak saya. Jadi saya memiliki uang tidak sulit bagi saya saat itu, karena kakak saya menjamin. Tapi sudah mulai ancaman, kalau sampai saya dengar kamu Kristen, ingat ya, lebih baik kamu mati daripada kamu hidup dan mempermalukan keluarga kita. Itu ancaman bagi saya tahu itu tidak main-main Bapak Ibu. Nah, di saat saya mengalami pergolakan yang berat, akhirnya suatu malam saya sembahyang tahajud. Kemudian setelah saya sembahyang tahajud, itu saya lakukan jam 3 pagi, kemudian saya lanjutkan istihoro. Dan pada malam itu saya katakan, Tuhan, orang Kristen, kalau memang Tuhan Yesus yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang hidup, tolong nyatakan kepada saya. Kalau memang benar Engkau adalah Tuhan yang hidup, saya ambil keputusan saya akan menjadi orang Kristen dan dibaptis. Pada suatu malam saya sembahyang, saya pakai mukena, pakai sejadah. Saya jam 3 pagi, saya memang rutin biasa saya sembahyang tahajud. Selama istirahat malam itu saya minta untuk Tuhan memberikan menyatakan diri kepada saya. Bapak Ibu, pengalaman yang luar biasa yang saya alami adalah saya berada di sebuah ruangan dan kemudian ada dua pria yang saya tahu itu adalah malaikat Tuhan membawa saya keluar ruangan itu dan melihat ke langit. Dan di langit saya melihat Tuhan Yesus membuka tangannya, berdiri wajah Tuhan Yesus yang menggunakan jubah putih berada di langit. Saya ingat itu yang saya dapatkan setelah saya Kristen adalah ketika Yesus menurunkan Roh Kudus. Yesus berkata saat itu Bapak Ibu, keluar suara yang begitu berwibawa yang saya dengar, anakku, aku ingin membawamu ke surga. Saya saat itu menjawab Bapak Ibu, saya belum siap, dan akhirnya saya dicentil, gigi saya sakit. Tetapi sinar kemuliaan Tuhan itu luar biasa.
Sinarnya saya tidak mampu melihat, tapi saya lihat wujud wajahnya adalah wajah Tuhan Yesus yang dikenal oleh orang Kristen. Cahaya kemuliaan yang luar biasa, rambut sebau, hidung yang mancung, wajahnya sangat tampan, tapi berdiri di atas awan dan mengucapkan kata itu, "Anakku, aku ingin membawamu ke surga." Saya tidak mengerti saat itu. Saya pikir saya mungkin sudah mau meninggal pada saat itu. Kemudian akhirnya saya duduk dan berdoa. Terima kasih Tuhan, apapun risiko yang akan terjadi, saya akan memilih Engkau, saya akan mengikut Engkau. Kemudian saya lega dan paginya saya bicara dengan teman saya yang sekarang menjadi saudara saya. Saya katakan, tolong doakan saya supaya saya mantap untuk mengambil keputusan. Karena risiko yang saya ambil, yang pertama saya harus dibaptis, yang kedua saya bilang saya pasti dibuang, pasti saya, kalau saya tidak dibunuh kakak saya, setidaknya pasti saya terbuang dari keluarga. Dan teman saya doakan, terus teman saya bilang, "Umi, kalau memang kamu sudah mantap, ayo kita persiapkan diri untuk dibaptis." 1 tahun berikutnya, akhirnya saya dibaptis di Jakarta Pusat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saya secara pribadi, dan ternyata saya sudah pindah dari tempat orang Palembang, saya pindah ke tempat lain, ke teman saya ini, bersama-sama dengan dia tinggal di rumahnya, dan tanpa sepengetahuan saya. Sebelumnya Bapak Ibu saya mengalami serangan-serangan, saya tahu. Saya mengalami serangan secara spiritual yang saya tahu itu adalah serangan dari kakak saya. Karena kakak saya ini berguru ke Banten, berguru ke Cirebon, berguru ke Cilacap. Wilayah-wilayah mana ya memiliki ilmu yang kuat dia pelajari. Dan saya merasakan Bapak Ibu bagaimana saya diserang oleh ular, saya diserang oleh kalajengking, saya diserang oleh binatang-binatang yang berupa harimau. Saya tidak kaget karena apa? Saya tahu betul saya ini dulunya keturunan dari nenek, dari ibu saya adalah dukun. Otomatis pasti ada peninggalan-peninggalan yang diberikan, dan saya juga tidak paham pasti itu ada di diri saya karena memang dari kecil saya memiliki kepekaan dalam bentuk mimpi, dan tetapi setelah saya mengenal Tuhan Yesus, saya diberikan lagi penglihatan. Jadi tidak hanya mimpi, tapi mendengar suara secara audible, tapi juga saya melihat dalam bentuk supranatural. Nah, kemudian akhirnya saya putuskan, saya setahun berikutnya saya dibaptis dengan perjuangan. Kemudian setelah kakak saya tahu, suatu saat ketika malam hari tiba-tiba rumah tempat kami tinggal diketok, digedor, dan dia datang bersama keponakan kami. Dia datang dan dia berteriak, "Mana adik saya mau ketemu dia." Nah, terus ketika di pintu dia katakan, "Saya dengar kamu sudah Kristen ya?" Dia bilang gitu. "Lebih baik kamu mati," dia bilang gitu. Terus dia menunjukkan, saya tahu itu pisau Bapak Ibu, Palembang itu pisau biasanya. Dia akan ini tusukan ke saya, terus saat itu di luar dugaan sama sekali. Saya memiliki keberanian luar biasa, saya katakan di dalam nama Yesus, kamu tidak bisa menyentuh saya. Kamu tidak bisa menyentuh saya, karena saya adalah milik Kristus. Saya katakan. Dia terjatuh mundur ke belakang, dan pisau yang dia pegang itu terjatuh. Akhirnya keponakan saya yang berani berkata, itu, "Tolong sampaikan." Saya jawab, "Baiklah, salammu akan saya sampaikan kepada Yesus," saya bilang. Dan mereka pulang, dan sejak saat itu kakak saya berkata, "Mulai hari ini, kamu bukan saudara saya, kamu saya anggap sudah mati." Bapak Ibu, secara jujur, secara manusia saya sedih. Karena apa? Berarti saya punya kakak satu-satunya, saya akan hilang. Dan apa yang dia katakan, dia buktikan Bapak Ibu. Mulai hari itu dia tidak pernah
menghubungi saya lagi. Kalau dulu dia berikan saya uang untuk biaya hidup saya, sejak itu tidak lagi. Kemudian akhirnya saya selama 7 tahun mengalami hidup pindah dari satu kos ke kos yang lain karena kakak saya mengeluarkan ancaman. Suatu saat saya akan bawa preman-preman Tanah Abang agar kamu biar dibunuh mati aja daripada kamu bikin malu keluarga, kata mereka. Terus saya ketakutan Bapak Ibu, tapi satu hal yang saya bersyukur melalui lingkungan gereja saya, mulai dari setelah saya dibaptis, akhirnya teman-teman membawa saya kepada pelayanan sebagai guru sekolah minggu, sebagai pemuda pada saat itu ikut pelayanan di pemuda. Juga kami biasanya sepulang dari bekerja, dari beberapa teman kami yang latar belakangnya dari aneka daerah, kami pelayanan ke Cikini Bapak Ibu. Biasanya kami mengambil waktu hari Sabtu untuk datang ke Cikini melayani orang-orang yang sakit dan mendoakan mereka sejak dari muda. Kalau pelayanan di gereja biasa kita lakukan. Selama 7 tahun Bapak Ibu saya mengalami penderitaan dan saya hidup sampai pada satu titik akhirnya teman saya mengenalkan saya kepada Pak Yusuf Roni yang saya pernah dengar. Dari Pak Yusuf Roni saya disarankan, Uni, lebih baik kamu sekolah Alkitab. Saya ambil sekolah Alkitab, waktu itu sekolah Alkitab malam selama 2 tahun untuk para penginjil, dan di sana itu kebanyakan adalah calon pendeta yang nantinya akan mengambil kuliah di I3 Batu Malang. Saya mengambil hanya untuk 2 tahun itu untuk sekolah Alkitab malam sebagai dasar untuk saya bisa melayani orang-orang lain dari yang latar belakangnya yang sama dengan saya. Jadi saya mau apa yang saya sampaikan itu ada dasar kebenaran firman yang saya sampaikan dan saya belajar. Akhirnya melalui sekolah itu selama 2 tahun selesai, saya terus melayani dan memang saya fokus pada guru sekolah minggu pada saat itu, juga melayani saudara-saudara yang biasanya mendoakan orang-orang yang sakit, terutama kalau kita pergi ke rumah sakit gitu ya. Itu ada kerinduan kami yang latar belakangnya kami yang ada orang dari daerah macam-macam. Kami satu grup di situ. Saat ini mereka ada yang sudah jadi pendeta. Salah satunya adalah Pak pendeta dokter ada Bu Maria, ada Tumpang Hutahayan ya. Ada itu teman kami. Ada juga teman-teman kami yang lain. Pada umumnya teman-teman saya yang pergaulan saya di gereja pada masa gadis itu tetap melayani Tuhan sampai hari ini. Mereka menjangkau jiwa-jiwa yang latar belakang yang di seberang sana. Kemudian yang kedua, akhirnya saya menikah dengan suami saya yang latar belakangnya, ternyata suami saya ini latar belakangnya adalah campuran antara Islam dan Kristen. Ada kakaknya yang Muslim, yang haji, dan ada kakak dan adik-adiknya itu Kristen. Mereka tidak fanatik karena latar belakangnya dari ada yang Islam dan Kristen itu. Tetapi ketika saya mau menikah dengan dia, saya mendapat tantangan dari keluarga yang Muslim, tidak diizinkan karena dia dari latar belakang keluarga keturunan Andi dan Raja di Makassar, sehingga saya tidak diizinkan. Tetapi satu hal, berkat kasih anugerah Tuhan, kami menikah dengan baik-baik di tahun 96, kemudian tahun 98 saya memiliki anak pertama, dilanjutkan anak kedua. Kemudian pada saat saya menjelang menikah, Bapak Ibu, jujur saja saya tidak tenang. Karena apa? Kakak saya bilang, kalau sampai menikah dengan laki-laki itu, lebih baik kamu mati aja deh. Dia bilang, saya akan bawa preman-preman Tanah Abang untuk membuat kacau pernikahanmu. Ya, memang itu tidak terjadi, tapi saya ketakutan. Saya menikah dengan suami saya, kemudian ada peristiwa besar yang lain yang saya alami adalah peristiwa yang kedua ketika tahun 2013 suami saya mengalami stroke, pecah pembuluh darah di batang otak, dan dia mengalami koma, masuk rumah sakit, dan selama 10 hari berada di ICU. Tapi peristiwa yang terjadi adalah yang membuat saya tidak lupa sampai hari ini. Dia masuk ICU pada saat ulang tahun saya. Persis hari itu seharusnya kami merayakan ulang tahun saya, tetapi yang saya dapatkan adalah saya mengantar dia ke ruangan ICU. Nah, di ruangan ICU, Bapak Ibu,
dia di kamar ICU, saya di ruangan tahun 2013 itu. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan, apakah ini hadiah terindah yang kau berikan? Sehingga di ulang tahun saya justru saya berada di ICU. Dan saya itu menangis Bapak Ibu. Menangis saya merasa setelah saat itu kayaknya saya udah nggak mau lagi merayakan ulang tahun. Saya mengajar ini, saya sudah mengajar itu udah puluhan tahun ya Bapak Ibu. Jadi saya menyiapkan acara di sekolah, saya juga menyiapkan acara di rumah untuk kebaktian. Sementara kejadian seperti itu suami saya berada di ICU, dan pada saat di ICU hari pertama persis itu ulang tahun saya. Nah, menjelang hari kedua saya tidak makan, tidak minum, saya itu menangis dan saya itu berkata di ruang tunggu ICU itu, satu rumah sakit Siloam yang ada di Bekasi, dan saya kata, Tuhan, ini hadiah ulang tahun saya, Dok, dan seperti orang bersilah. Saya tuh berkata-kata, ternyata pada saat itu di luar dugaan saya itu ternyata menggunakan bahasa roh. Jadi saya berbahasa roh, berbahasa yang ada di depan saya orang Jawa Barat, orang satu wilayah di Jawa Barat. Dua orang itu marah dengan saya karena saya berbicara tidak mereka mengerti. Sementara itu ruangan kecil, ruang tunggu itu. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi di sana? Ternyata ketika saya duduk itu bersila dan berdoa itu, Tuhan Yesus itu menampakkan diri di depan mata saya dan berkata, Umi, pada saat Lazarus mati, Maria dan Marta berteriak sama seperti kamu saat ini. Aku ada di sini. Aku ada di sini, kata Tuhan. Saya menggunakan bahasanya bukan bahasa sehari-hari, Bapak Ibu. Saya tidak tahu, tapi saya berbicara. Saya seperti ngobrol sama Tuhan, dan Tuhan itu menyatakan itu. Kemudian setelah itu saya dibawa dua malaikat ke ruangan ICU, Bapak Ibu. Di ruangan ICU, Tuhan Yesus menampakkan bahwa dia berada di belakang kepala suami saya dan Tuhan Yesus menumpangkan tangan di kepalanya. Besok saya harus diberi keputusan sama dokter untuk mengambil satu sikap. Apakah suami saya dioperasi kepalanya untuk diambil, dibersihkan darahnya itu dengan cara dioperasi, di black. Yang kedua dibor. Dan yang ketiga adalah diberikan obat secara konservatif. Saya minta tanda sama Tuhan. Nah, Tuhan tunjukkan ketika yang hari kedua, yang malam kedua itu berada Tuhan Yesus menumpangkan tangan di kepala suami saya di belakang, dan ada malaikat Tuhan di kiri kanannya itu, Bapak Ibu, malaikat Tuhan luar biasa ganteng juga, menggunakan baju jubah putih, tetapi Tuhan Yesus sungguh luar biasa menumpangkan tangan di kepalanya, dan saya pada saat itu bicara di dalam roh saya, Tuhan, kalau memang benar suami saya tidak perlu dioperasi, Tuhan nyatakan. Dan saya mendapat saat itu, saya bilang, Tuhan berikan tanda ke saya. Dan Tuhan memberi tanda, yang pertama ketika Tuhan nyatakan, memperlihatkan ketika menumpangkan tangan di kepalanya. Besoknya ketika dokter bertanya kepada saya, dokter ahli bedah, dokter Adi Saran berkata, Ibu, bagaimana? Apakah Bapak kita operasi untuk mengambil gumpalan darah yang berada di kepalanya itu atau bagaimana? Pak, saya ambil keputusan karena Tuhan Yesus menyatakan diri kepada saya katakan, saya tidak ambil itu, Pak. Karena gini, ketika dokter itu bicara, saya tanya dengan beliau. Saya termasuk orang yang kritis karena saya tidak bisa sembarang terima aja kalau orang berbicara, saya harus berdasarkan sesuai data dan analisa bagaimana sebagai kedokteran. Saya tanya yang pertama, kalau operasi apa efeknya dan keberhasilannya berapa? Dia katakan 50-50, begitu juga dengan dibor. Dibor itu kepalanya untuk diambil itu darah yang pecah itu. Yang ketiga, diberikan obat konservatif, tapi hanya mukjizat yang terjadi. Oke, saya bilang, Dok, saya ambil itu alternatif yang ketiga, dan dokter bilang, baik. Dokternya marah, Bapak Ibu. Jadilah sesuai imanmu, dokternya katakan. Oke, dokter. Tapi Ibu harus tanda tangan. Apa surat-surat yang ada di situ, saya ambil tanda tangan. Bapak Ibu, jujur saya punya resiko besar. Karena apa? Kalau saya ambil keputusan itu, keluarga suami saya adalah keluarga yang mereka punya kedudukan yang ada di wilayah, di tempatnya dia tinggal itu di Makassar. Pasti ada kesalahan. Tapi saya bilang, Tuhan, aku ambil resiko ini. Saya ambil Tuhan, Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan dia. Tuhan Yesus menjamah kepalanya sehingga dia tidak perlu operasi, tapi Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan. Akhirnya Bapak Ibu, suami saya selama 1 bulan dirawat,
Jadi saya sampai Natal itu November ulang tahun saya, kemudian sampai Natal suami saya tetap berada di rumah sakit dan dalam kondisi Bapak Ibu tidak sadar sama sekali. Beliau dalam posisi jujur kalau dilihat secara fisikly kayaknya apa yang dikatakan dokter itu benar Bapak Ibu. Paling Bu, kalaupun suami Ibu keluar paling nanti seperti mayat hidup, bisa duduk, bisa makan tapi tidak bisa ngapa-ngapain. Terus saya katakan dengan dokter ahli saraf dan dokter bedah itu, saya batalkan, saya tolak itu Pak, dalam nama Yesus ya Pak. Tuhan Yesus sudah menyatakan diri, berarti Tuhan Yesus bertanggung jawab atas hidupnya. Dan Tuhan Yesus pasti menolong, saya bilang gitu. Akhirnya dokter bilang, jadilah sesuai iman Ibu. Ya oke Pak, saya bilang gitu ya. Akhirnya kita akhir tahun untuk pulang, suami saya mengalami kesembuhan sampai tahun 2022 Bapak Ibu. Tetapi dalam 1 tahun setelah dianya keluar dari rumah sakit, beliau itu hilang, tidak ingat sama sekali, mulai dari nama kita semuanya tidak ingat. Jadi 1 tahun total itu dia terkapar, memang benar seperti mayat hidup. Dikasih makan ya makan, tapi tanpa reaksi. Dikasih minum ya minum, tapi tanpa reaksi. Nah, tahun kedua saya berusaha bagaimana caranya dia diobati dengan terapi-terapi dari rumah sakit, terapi dari dokter, akupuntur, terapi dari juga pengobatan-pengobatan yang lain. Dan pada akhirnya beliau bisa duduk, bisa walaupun menggunakan kursi roda, beliau bisa duduk, tapi aktivitasnya terbatas. Nah, pada tahun 2022 beliau pada saat saya dituntut untuk bekerja ke tempat lain di Tangerang, saya mengajar di tempat lain, terpaksa dia saya tinggalkan dengan dibantu oleh orang lain di rumah ini. Akhirnya beliau terjatuh Bapak Ibu, dan sampai hari ini beliau terkapar, segala sesuatu dilakukan di tempat tidur. Saya sih melayani, merawat beliau, banyak hal yang terjadi dalam hidup saya Bapak Ibu. Ketika merawat beliau, ketika beliau sakit, itu semua harus ambil tanggung jawab sebagai istri, tidak hanya sebagai tanggung jawab sebagai istri, tapi juga saya harus mencari nafkah untuk keluargaku, untuk anak-anakku sampai mereka sekolah. Dan saya juga bersyukur melalui Pak Yusuf Roni, saya dikuatkan, diteguhkan, beliau banyak menjadi bapak rohani dan ibu rohani saya, istri beliau, karena beliau sama-sama orang Palembang, dan saya tahu mereka adalah orang Palembang asli, sama seperti saya. Kami bukan keturunan Chinese, tapi kami memang Palembang asli, dan kami percaya, sebagaimana Yeremia katakan, orang-orang yang terpilih akan banyak mengalami tantangan, banyak mengalami pergumulan, tapi satu hal, melalui pengalaman hidup, manis, pahit, pergumulan yang ada, saya percaya, tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong, dan terbukti sekarang ini anak-anak saya sudah selesai semua, mereka sudah bekerja, walaupun sampai hari ini saya terus berjuang merawat suami saya, beliau masih terkapar, karena beliau dari kecil Kristen, jadi sepertinya beliau tidak ngalamin bagaimana gigih mendapatkan sesuatu dari Tuhan itu ketika kita meminta, kita akan diberikan. Saya seringkali mendapatkan banyak petunjuk itu melalui mimpi, juga dari suara yang saya dengarkan, Tuhan berbicara. Biasanya itu saya dapatkan pada saat jam-jam 3 pagi, Bapak Ibu. Ketika kita serius mencari Tuhan, berdoa, meminta petunjuk, pada saat itu biasanya ada firman yang kita dengarkan, ada perkataan yang Tuhan sampaikan melalui telinga kita, bisa juga melalui Alkitab yang kita baca. Saya percaya ketika kita bertobat, ketika kita ditangkap oleh Tuhan, sebagaimana Pak Yusuf Roni, sebagaimana banyak orang-orang yang lain yang percaya kepada Kristus, ada visi Tuhan. Saya teringat, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Dan ketika suatu saat saya membawa orang tua murid-murid saya dari latar belakang Buddha, pada akhirnya satu keluarga menjadi Kristen, Bapak Ibu, ada kebahagiaan tersendiri yang saya rasakan. Satu keluarga bertobat dari orang Buddha menjadi Kristen.
Makanya dari hari ke hari, saya terus melayani Tuhan melalui sekolah minggu, juga melalui anak-anak kecil yang saya ajar, melalui TK Playgroup, melalui anak-anak yang Tuhan percayakan juga. Ada kerinduan saya yang sangat Tuhan taruh di hati saya untuk juga melayani anak-anak yang khusus, yang memiliki latar belakang keterbelakangan khusus. Itu yang Tuhan beri di hati saya, tidak hanya mengajar mereka, tapi membawa mereka kepada pengenalan yang benar akan Tuhan melalui perkataan kita, melalui sikap kita, melalui hidup kita. Kita sungguh Tuhan mau pakai kita untuk menjadi alatnya melalui orang-orang percaya. Nama Yesus semakin ditinggikan, nama Yesus semakin diagungkan, dan banyak dari saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan, mereka menemukan kebenaran di dalam Kristus, bahwa jalan kebenaran dan hidup hanya ada di satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat manusia. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Saya percaya anugerah Tuhan. Saya sadar sebagai manusia penuh dengan kekurangan, banyak sekali kita bukan sempurna, tapi Tuhan mau memakai kita. Bagi saya itu suatu kehormatan untuk dipakai oleh Tuhan, melayani Dia melalui konseling pribadi, melalui doa-doa yang kita naikkan. Baik, saya tetap masih melakukan di rumah sakit, Bapak Ibu, orang-orang yang sakit juga, teman-teman yang mereka mengalami sakit, dan hati saya kalau melihat hal itu, rasanya Tuhan, pakailah aku untuk menjadi alat-Mu Bapa. Biar hari lepas hari hidupku untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Bapak Ibu, saya mau katakan, ketika ikut Yesus, kita pasti ada pikul salib, pasti mengalami penderitaan, pasti mengalami yang namanya kuk Tuhan kasih. Tapi percayalah, ketika kita mau ikut Tuhan, ketika mau kita dan kita rela dibentuk oleh Tuhan, kita akan terus naik. Kita akan menjadi kepala bukan ekor. Karena firman Tuhan berkata, saya teringat, orang yang hidup di dalam akan takut Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan, anak cucunya tidak akan meminta-minta roti, bahkan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya dalam kesaksian ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Yesus. Ya Tuhan, pakai terus aku, ya Bapa. Pakailah aku, mulut bibirku, perkataanku Tuhan, untuk menjadi alat-Mu Bapa, untuk menjangkau saudara-saudaraku yang belum percaya kepadamu Tuhan. Biar melalui mulutku Tuhan, nama Yesus ditinggikan, nama Yesus diagungkan, dan mereka menemukan kebenaran yang hakiki, bahwa jalan kebenaran ada di dalam satu nama yang mulia, yaitu Yesus Kristus namanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Ibu semua. Kiranya kesaksian saya ini boleh menjadi berkat untuk kita semakin tekun mencari Tuhan, untuk kita semakin tekun melayani Tuhan. Biarlah nama Yesus semakin ditinggikan, nama Yesus semakin diagungkan, dan hidup kita menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak. Amin, amin. Wow, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati ya. Ibu Umi luar biasa kesaksian perjalanan yang panjang. Dan sampai saat ini bisa melihat Ibu tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan menarik ya, di dalam perjalanan ini Ibu juga memang ya tidak mulus-mulus. Artinya tetap ada ujian, ada pergumulan. Dan apa yang Ibu imani, apa yang Ibu belajar, kasih Tuhan, setia, kesabaran, ya itu yang Ibu lakukan saat ini. Nah, saya percaya apa yang Ibu lakukan saat ini itu adalah karena Ibu setia dengan Tuhan. Jadi Ibu merefleksikan kebaikan Tuhan, kebenaran yang ada di firman Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini saya percaya, ya istilahnya pasti diperhitungkan Tuhan. Ya, Tuhan pasti sangat mengasihi orang-orang yang mau berkorban untuk Dia, yang tidak hanya menikmati, tetapi juga turut di dalam, seperti Ibu katakan ya, memikul salib, baik itu di dalam kehidupan Ibu sehari-hari, tantangan dengan keluarga, dengan apapun, semuanya lah Ibu ya. Tetapi ada satu pembelajaran yang baik, yang bisa diambil dari kesaksian Ibu juga. Saya belajar bahwa Ibu juga tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, Ibu tidak membenci. Ya, yang ada adalah Ibu mengampuni, Ibu tetap mengasihi, menjadi orang yang benar-benar sesuai apa yang diinginkan Tuhan. Itu salah satu pelajaran yang penting. Memang kita kalau ikut Tuhan harus ada perubahan Ibu ya.
Karena Iya, kalau tidak berubah dulu, saat ini dan seterusnya iya, sama saja hidupnya ya, tidak iya. mau berkat, Tuhan lalu tidak ada mengajarkan perubahan, ya kita untuk tentang apa? kasih, Pak. Itu yang tidak Iya, ditemukan di tempat lain. Kasih iya, Kristus itu sehingga nyata dalam hidup kita. betul. Dan itulah karena ibu memiliki kasih itu, kesabaran itu, buah-buah roh itu, dan ibu lakukan sehingga ya orang bisa melihat ibu. Jadi orang bisa melihat ibu, wah, memang ada perubahan, memang luar biasa ya, ibu mengikut Tuhan. Karena memang orang harus melihat diferensiasi, ada perbedaan. Dan saya percaya itu menjadi berkat tersendiri buat mereka. Apakah mereka juga serta-merta untuk menjadi orang percaya? Ya mungkin saja belum. Tetapi apa yang ibu tabur itu pasti satu saat akan dituai gitu. Saya percaya itu. Saat-saat ini adalah waktu kita untuk menabur sehingga lebih banyak orang bisa menjadi percaya. Ya, ternyata jadi orang itu lalu apa tidak langsung menerima betul betul Bu ya, tetapi harus diselidiki, dipelajari ya seperti Ibu bilang. Kalau ada hal-hal mengkaji, ada yang penasaran ya kita belajar. Tapi kita belajar, saya percaya belajarnya kita juga membutuhkan hikmat Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, pasti akan dipimpin atau akan Roh Kudus akan menuntun. Ya meskipun kita belum percaya pada waktu itu masih di keyakinan yang berbeda, tetapi kalau kita berdoa meminta petunjuk, pasti akan diberikan petunjuk Ibu ya. Tidak Iya, mengandalkan kekuatan sendiri, tidak mengandalkan iya, kepintaran sendiri, tetapi Tuhan akan memberikan jalan-jalannya yang luar biasa. Dan saya percaya sesuatu yang asalnya dari hati itu lebih kuat ya. Itu lebih apa namanya, lebih kokoh daripada hanya sekedar yang kita pikirkan dengan akal kita. Tetapi kalau dari hati memang benar-benar kita tidak bisa apa ya, pungkiri. Karena dalam hati itu benar-benar akan menggugah semua Ibu ya, pikiran kita, perasaan kita, semua. iya. Ya, Apa yang keluar dari mulut itu tercermin dari hati. Nah, ketika orang ya, melihat kita ada betul Ibu. sukacita, ada damai sejahtera itu kan Ya, menandakan kita menampilkan buah-buah roh. Saya ya, selalu katakan Tuhan biarlah ketika orang melihat wajah saya ada sukacita, ada damai sejahtera. Jujur Pak, ketika suami saya sakit, suami saya meninggalkan hutang yang banyak. Saya yang harus hmm, membayar, saya yang harus menyelesaikan, saya harus mengambil tanggung jawab untuk menyekolahkan anak-anak. Anak saya yang ya, kecil masih SMP, anak saya yang besar SMA. Kemudian mereka kuliah, itu perjuangan yang tidak gampang, Pak. Jujur, betul. Saya setuju. Ya, benar Ibu. Makanya tadi saya bilang kalau tidak hidup di dalam Tuhan, ya belum tentu ibu bisa bertahan sejauh ini bersama dengan keluarga, bersama dengan suami yang dalam keadaan sakit ya. Itu iya, karena kekuatan dari Tuhan. Tuhan yang berikan kekuatan, ibu tetap sampai saat ini setia, sampai saat ini tetap menjaga, sampai saat ini tetap bersukacita di dalam kehidupan ibu yaitu karena ibu hidup di dalam Tuhan. ada Pak, ada Ya, kalanya luar menangis juga Pak, tapi ketika mengalami kesesakan, saya hanya bertelut ya, aja, ada lutut saya bertelut di kaki Tuhan, tapi memang yang saya ya. rasakan ketika kita berdiam diri di jam-jam pagi itu, terutama Hmm, jam 3, biasanya itu seringkali saya dapatkan hal-hal yang supranatural itu di pagi hari seperti itu Pak. Jadi berdiam iya. diri, menyembah dan mendengarkan suara Tuhan. Ketika hal itu saya lakukan, biasanya ada damai sejahtera yang luar biasa yang Tuhan berikan, dan Tuhan seringkali memberikan firman-firman-Nya dan itu sungguh menguatkan sehingga ketika sudah hampir terpuruk, bangkit kembali. Oke Tuhan, kasih ada harapan lagi. Makanya dibilang benar apa yang dikatakan. Ketika kita terjatuh, kita tidak akan tergeletak, tapi kita Hmm, akan terus berjalan maju ke depan dan terus berjalan bersama Tuhan. Karena Tuhan sendiri berkata, aku memegang tanganmu dengan tangan kananku dan ya. memberimu kemenangan. Nah, itu yang selalu saya imani Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Setuju Tuhan Ibu. untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Jujur Bapak, kalau bukan karena Tuhan, Iya. sudah lama pergi kali Pak saya. Jujur, sudah lama pergi. Iya Ibu, itulah hidup dalam Tuhan ya, harus ada perbedaan, orang yang tough, orang yang bisa tahan banting, orang yang bisa apa ya, melalui semua pergumulan itu tetapi bersama dengan Tuhan. Tentu akan berbeda hasilnya Ibu ya. Di Iya. situ orang akan melihat bagaimana kesetiaan Ibu dan tentunya orang juga akan memuliakan Tuhan karena Ibu tetap eh, membangun hubungan yang baik dengan Iya. Tuhan, hubungan intim. Di pagi hari, ibu mau Baca. mengorbankan waktu di mana orang tidur, ibu justru di situ ibu berdoa.
Ibu membaca firman Tuhan, di bawah kaki Tuhan. Saya percaya orang-orang seperti itulah yang diperhatikan Tuhan. Orang-orang seperti itulah ya yang istimewa di mata Tuhan. Barangkali ada yang Ibu mau sampaikan, kerinduan Ibu dan apa Iya, yang Ibu mau cita-citakan ke depan, biar kami juga lebih tambah kuat dan amin Pak. apa ya. Silakan Ibu. Baik Pak, terima kasih Ya. Pak. Saya percaya rencana Tuhan jauh lebih indah dari apa yang kita rencanakan, karena rancangannya bukan rancangan kita, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Dan saya selalu dikuatkan dengan Mazmur 23 Pak. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku di tengah kondisi apapun. Saya selalu katakan Mazmur 23 ayat 1 Amin. sampai 6 itu, sampai memutih rambutku aku tetap memuji Tuhan. Satu hal yang mau Ya. saya sharingkan pada saat ini, saya mau katakan dengan saudara-saudaraku dimanapun berada, keselamatan hanya ada di satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesuslah jalan Ya. kebenaran dan hidup. Itulah yang kita selalu katakan Siratal Mustaqim itu. Tidak ada nama lain yang berkuasa di bumi dan di surga, hanya nama Yesus. Saya seringkali buktikan ketika saya berdoa, saya katakan dalam nama Yesus jadilah sembuh. Orang itu sembuh. Dalam nama Yesus apa yang kudoakan itu terjadi. Jadi saya seringkali buktikan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika nama Yesus disebut, apa yang disampaikan firman Tuhan katakan, nama Yesus berkuasa di bumi dan di surga. Tidak hanya di bumi, tetapi juga berkuasa di surga. Tidak hanya di alam dunia ini, di alam bawah laut, di dasar laut, bahkan di alam bumi pun Tuhan berkuasa. Dan hanya satu nama yang membuat iblis takut dan gemetar, yaitu nama Yesus. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang ada di dunia ini akan bisa datang ke rumah Bapa di surga kalau tanpa melalui Yesus. Karena apa? Betapa gembiranya, betapa bahagianya kita. Nama saya tetap Umi Tahmida, tidak berubah sampai hari ini. Tapi satu kali Yesus, tetap Yesus. Karena Yesus adalah juru selamatku. Dan aku sungguh percaya, ketika aku percaya, Yesus sudah menyediakan rumahku di surga jauh lebih indah dari rumah yang ada di dunia ini. Itulah jaminan yang luar biasa bagi kita orang percaya. Mari selagi Tuhan memberi kesempatan kepada kita. Saya ingat satu lagu, Bapak, mengapa saya selalu semakin serius Pak? Karena 2014 jujur saya mengalami pengalaman yang menyedihkan. Suami saya terkapar sakit, stroke, saya kecelakaan Pak. Itu banyak. Jadi saya banyak ngalamin hal-hal yang supranatural. Saya kecelakaan, saya pulang kerja, saya dihantam kijang Innova, saya terpelanting. Jujur Pak, muka saya ini hancur. Ini hancur Pak, ini kayak bola. Ini muka, ini hancur sebenarnya. Kalau orang melihat kejadian itu ketika saya dirawat di rumah sakit, orang tidak percaya Pak, saya bisa hidup. Orang tidak percaya muka saya bisa utuh kembali, bisa mulus kembali. Semua karena anugerah Tuhan. Saya hanya pakai krem 6 bulan. 6 bulan pakai krem wajah. Itulah yang saya katakan, Tuhan, Engkau adalah milik. Aku adalah milikmu, Tuhan yang membuat aku cantik, Tuhan yang membuat aku terlihat mulus mukaku, Tuhan. Aku mau cantik, Tuhan. Aku mau terlihat mulus, Tuhan. Bapak Ibu, kalau dilihat kecelakaan itu, saya dihantam kijang Innova. Yang menabrak saya itu adalah orang daerah, orang Korea yang mabok, ibu-ibu yang mabok. Saya itu terpelanting, baru dia sadar kalau saya itu dihantam sama dia. Saya pakai motor, dia pakai mobil, saya dihantam sama dia. Saya sebenarnya kalau ingat itu saya tinggal nama, tapi saya selalu diingatkan ketika saya diberi kesadaran, ketika saya di rumah sakit, saya dijahit, muka bibir saya dijahit, ini di bawah mata dijahit, anak saya menunggu saya, dan saya hidup. Bagi saya itu miracle Bapak, karena seharusnya saya sudah mati. Dan ketika saya pulang ke rumah, saya katakan, Tuhan, hidup ini adalah kesempatan, pakailah aku Tuhan. Itu 2014, pakailah aku Tuhan untuk menjadi alat-Mu, karena tanpa Engkau aku tidak mampu. Saya sungguh bersyukur orang suka melihat wajah saya, Umi, wajahmu kok seperti dulu lagi. Bapak Ibu kalau melihat ada sobek di sana di sini, itu bekas jahitan, bekas mencium aspal.
anugerah Tuhan memelihara saya sampai hari ini itu luar biasa. Banyak hal, kesaksian-kesaksian kecil yang saya alami bersama dengan Tuhan, tapi satu hal yang saya mau katakan, ketika kita meminta sungguh-sungguh, kita berdoa sungguh-sungguh, dan kita rajin berdoa sama Tuhan, tidak mesti mengatur di mana-mana, tidak, pada saat jalan, dalam situasi apapun, kita berbicara sama Tuhan itu sungguh intim, Bapak Ibu. Jujur saja, kalau suamiku katakan, saya kok nggak bisa ya Mas, seperti Mama berdoa, kok bisa ada mujizat? Ya tergantung. Saya ingat saya bilang, Tuhan katakan, imanmu lah yang telah menyembuhkan engkau. Sejauh mana imanmu, itulah yang akan terjadi dalam hidupmu. Kita ingat perempuan yang 12 tahun pendarahan hanya menjamah ujung jubah Yesus, jumpai bajunya Yesus, tapi dia katakan aku sembuh. Saya praktekkan apa yang selalu terjadi di dalam Alkitab, dan itu luar biasa. Banyak hal Bapak Ibu, kalau saya mau saksikan semua, banyak hal, kejadian-kejadian yang Tuhan lakukan yang luar biasa, di luar akal pikiran diriku sebagai manusia, karena Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus ajaib, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus namanya. Amin. Yes, luar biasa ya Ibu Umi. Terima kasih buat closing statement-nya. Kita percaya apa yang Ibu sampaikan itu menjadi berkat penutup untuk kita yang mendengar pada malam hari ini. Tetap setia dengan Tuhan, percaya, dan jangan menyerah di dalam pergumulan apapun. Jadilah berkat bagi banyak orang, biarlah kita juga mempraktekkan hal-hal yang bisa menjadi panutan bagi banyak orang. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa dari Ibu Umi Tahmida ya. Sekarang beliau menjadi seorang pelayan Tuhan ya, melayani di rumah sakit untuk mendoakan orang-orang supaya mengalami kesembuhan dan kasih Kristus. Tetapi perjalanan hidup beliau luar biasa ya, di mana beliau banyak sekali mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Banyak orang yang disembuhkan, dan beliau sendiri juga mengalami mujizat di bawah Tuhan dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan hebatnya lagi ketika beliau akan dihabisi oleh kakaknya dengan nama Yesus, peristiwa yang mengerikan tersebut gagal total. Dahsyatnya Tuhan Yesus itu diperlihatkan pada saat itu juga. Nah, inilah sebuah bukti bahwa Yesus itu betul-betul Tuhan. Dia sangat berkuasa di bumi maupun di surga, di saat ini maupun di masa yang akan datang, di awal maupun di akhir. Dialah yang akan datang untuk menghakimi dunia ini. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, mari kita terus bersemangat, tetap setia, tetaplah di dalam Tuhan, fokus kepada Yesus Kristus, dan terus melayani Tuhan. Kita bersaksi, kita mendoakan, kita mengasihi, kita menjadi berkat besar bagi banyak orang. Kita lihat di sekitar kita, di sekeliling kita, saudara-saudara kita, handai tolan, kerabat, ya tetangga kita, kiri kanan, kita doakan. Karena kita tahu kuasa Allah tidak terbatas. Kita merindukan Indonesia dilawat Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Kepulauan Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan beserta kita sekarang dan sampai selama-lamanya, dan memberkati kita sebesar-besarnya sampai kesudahan umur kita. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.